Sang Sabda Renungan Harian Selasa 21 Maret 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Gilang Mundu. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Percaya dan Berbahagia. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merenungkan sabda Tuhan sebagaimana yang dinarasikan oleh penginjil Yohanes tentang Yesus yang menanyakan kemauan dan keinginan orang sakit yang lumpuh itu akan kesembuhan. Yesus tampil untuk berbelas kasihan, menyembuhkan dan menghidupkan, serta memusnahkan iri dengki yang mematikan. Kedatangan Yesus ke kolam Betesda itu memperlihatkan Allah yang selalu berinisiatif untuk memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit dan kepada mereka yang berdosa. Betesda artinya rumah belas kasihan. Siapa saja yang masuk dalam goncangan belas kasihan itu akan disembuhkan oleh Allah. Sungguh menarik ketika Yesus membiarkan orang sakit ini mencurahkan keluh kesah hatinya. Sesudah itu, Yesus meyakinkan orang sakit ini bahwa ia hadir sebagai salah seorang yang masih peduli terhadap dirinya, yang masih setia menemani dia dalam hidup ini. Maka itu Yesus berkata, "Angkatlah tilammu dan berjalan." Kisah Yesus ini bukan semata-mata ingin mempertontonkan kuasa ilahnya kepada umat manusia, tetapi lebih daripada itu, mengingatkan kita bahwa mujizat dari Tuhan akan terjadi kalau manusia datang kepada air yang sesungguhnya, yakni Tuhan, dengan mendengarkan perintahnya dan melaksanakan apa yang dikehendakinya bagi keselamatan hidup umat manusia. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Pernyataan Yesus lewat Injil Yohanes bab 5 ayat 14 ini menunjukkan kerahimannya cukuplah sebuah kemauan baik dan kepercayaan yang teguh. Yesus menunjukkan betapa ada kuasa dalam kata-katanya. Yesus juga menunjukkan bahwa kesembuhan atau pengampunan membutuhkan tanggung jawab lanjut, proses terus-menerus untuk bertahan dalam kemauan baik, kepercayaan, dan dalam kesembuhan bahwa dosa bisa memperburuk situasi dan keadaan. Ada tanggung jawab, berjaga, berhati-hati, dan bertumbuh positif. Allah meminta kita untuk percaya dan mengimani Yesus Kristus, serta menghidupi setiap firman yang disampaikan. Peristiwa Yesus yang menyelamatkan memberikan pengalaman iman yang mendalam bagi kita umat manusia. Kita telah melihat dengan iman dan menemukan Allah yang hadir dalam diri putranya, Yesus Kristus. Bukan saja hanya kesembuhan yang kita temukan, melainkan keterbukaan hati, kesetiaan dan belas kasihan yang Yesus berikan kepada umat. Agar dengan hidup, firman dan kehendak Allah menjadi dasar untuk menjadi kehidupan di dunia ini. Namun, menilik kembali realita hidup kita yang sering jatuh dalam belenggu dosa oleh karena keegoisan, keserakahan, kesombongan yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Kita lebih mengandalkan sisi kemanusiaan kita sehingga kita lupa akan campur tangan Allah yang terus berkarya dalam setiap khazanah hidup kita. Oleh karena sikap demikian membuat kita sulit mengikuti Yesus. Peristiwa transfigurasi dalam keselamatan
tidak pernah lelah memberikan kesempatan kepada kita untuk sembuh dari dosa. Sebab itu, Yesus terus memancarkan kemuliaan kepada kita umat-Nya untuk melaksanakan kehendak-Nya, yaitu membawa sukacita kepada Allah bagi kita umat-Nya. Semoga di masa Prapaskah ini kita membuka hati agar menerima rahmat sakramen tobat dan disembuhkan oleh Tuhan, sehingga akhirnya kita mampu untuk meneladani iman akan kemuliaan Allah bagi keselamatan umat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.